Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita belajar tentang Pitagoras. Apa sih itu Pitagoras? Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lain. Adapun luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga, yaitu dalam kurung A ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 ditambah 4 kali setengah kali A kali B. A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 ditambah 2AB. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Adapun peta konsep teorema Pitagoras yaitu terdapat triple Pitagoras, segitiga-segitiga khusus, dan penerapan teorema Pitagoras. Dan segitiga-segitiga khusus dibagi menjadi dua, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Adapun triple Pitagoras yaitu berbagai bilangan positif yang kuadrat, bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Untuk menguji triple Pitagoras dapat dilakukan dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni C pangkat 2, kemudian menghitung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Seperti contoh, misalkan, jika bilangan 3, 4, dan 5 dikalikan dengan 5, akan didapatkan bilangan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan tersebut memenuhi teorema Pitagoras. Buktinya yaitu C pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 sama dengan hasilnya 625. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan 225 ditambah 400, yang mana hasilnya yaitu 625. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita lanjut ke soal interaktif, yaitu yang pertama, apakah bilangan 8, 10, 13 adalah termasuk triple Pitagoras? Yang kedua, apakah bilangan 40, 41, dan 9 adalah termasuk triple Pitagoras? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah 7 cm, 12 cm, dan 13 cm adalah triple Pitagoras? Teman-teman mengerjakan di buku tugasnya masing-masing ya. Dan kita melanjutkan materi di kebalikan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku maka berlaku A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Pada segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras sebagai berikut. Jika A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka ABC siku-siku di A. Jika B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dan C pangkat 2, maka ABC siku-siku di B. Jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka ABC siku-siku di C. Seperti contoh, diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Jika panjang AB sama dengan 9 cm dan AC sama dengan 15 cm, maka tentukanlah panjang BC. Penyelesaiannya yaitu diketahui siku-siku di B, maka B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2, atau AC pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. 15 pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 225 sama dengan BC pangkat 2 ditambah 81. 225 dikurangi 81 sama dengan BC pangkat 2. 144 sama dengan BC pangkat 2. BC pangkat 2 sama dengan
144 dan BC sama dengan 12 cm. Dari kebalikan teorema Pythagoras dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu segitiga siku-siku atau bukan siku-siku jika diketahui ketiga sisinya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Suatu segitiga ABC dengan panjang sisi AB adalah C, panjang BC adalah A, dan panjang sisi AC adalah B. Jika berlaku hubungan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Sudut C adalah sudut di depan sisi AB, yaitu sisi yang terpanjang. Yang kedua, segitiga tumpul. Suatu segitiga dengan sisi-sisi A, B, dan C. Sisi C merupakan sisi terpanjang. Jika terdapat hubungan C pangkat 2 lebih dari B pangkat 2 ditambah A pangkat 2, maka segitiga ABC tersebut adalah segitiga tumpul. Yang ketiga yaitu segitiga lancip. Suatu segitiga ABC dengan sisi-sisinya A, B, dan C. Jika C merupakan sisi terpanjang, jika terdapat hubungan C pangkat 2 kurang lebih dari B pangkat 2 ditambah A pangkat 2, maka segitiga ABC tersebut adalah segitiga lancip. Kita masuk ke soal interaktif yang keempat, yaitu selidikilah apakah sisi-sisi segitiga berikut membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Yang pertama terdapat 8 cm, 12 cm, dan 17 cm. Yang kedua 9 cm, 15 cm, dan 16 cm. Dan yang terakhir 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Lanjut, kita membahas segitiga-segitiga khusus. Terdapat dua segitiga siku-siku khusus, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Perbandingan sisi-sisi kedua segitiga tersebut dapat dicari menggunakan konsep teorema Pythagoras. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Kita masuk ke contoh. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm dan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang BC. Untuk penyelesaiannya, AB dibanding BC sama dengan 1 dibanding akar 2. AB sudah diketahui yaitu 12 dibanding BC sama dengan 1 dibanding akar 2. BC dikali 1 sama dengan 12 dikali akar 2. Diperoleh BC sama dengan 12 akar 2. Yang kedua, segitiga siku-siku sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Contohnya, berapakah panjang sisi CD dan BC jika sisi DB adalah 5? Penyelesaiannya, BD dibanding CD sama dengan 1 dibanding akar 3. BD sama dengan 5 cm. Tulis 5 dibanding CD sama dengan 1 dibanding akar 3. CD dikali 1 sama dengan 5 dikali akar 3. Diperoleh panjang CD sama dengan 5 akar 3. Untuk sisi BC, penyelesaiannya BD dibanding BC sama dengan 1 dibanding 2. 5 dibanding BC sama dengan 1 dibanding 2. BC dikali 1 sama dengan 5 dikali 2. Diperoleh panjang BC sama dengan 10. Lanjut kita masuk ke soal interaktif yang nomor 5. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang sisi AB 4 cm. Jika sudut BCA sama dengan 30 derajat, tentukan panjang sisi BC dan AC. Ini menggunakan segitiga khusus yang mana? Ya, yang segitiga
sama kaki yang segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat. Yang nomor 6, diketahui segitiga KLM siku-siku di M. Jika panjang KL sama dengan 8/2, hitunglah panjang KM. Untuk nomor 7, pada segitiga PQR diketahui sudut Q sama dengan 60 derajat dan sudut R sama dengan 30 derajat. Jika panjang QR sama dengan 12 cm, maka tentukan panjang PR dan PQ. Kalian sudah tahu kan caranya? Menggunakan apa? Ya, menggunakan segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat. Untuk nomor 8, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang sisi AC 6/2 cm. Jika sudut BAC sama dengan 45 derajat, tentukan panjang sisi AB dan BC. Kalian kerjakan ya di buku tugas kalian. Lanjutnya, penerapan teorema Pythagoras. Yang pertama, sebuah kapal berlayar dari suatu pelabuhan sejauh 8 km ke utara, kemudian 6 km ke arah timur. Berapakah jarak kapal dari pelabuhan? Langkah pertama, kalian gambar dulu sketsanya, lalu kita hitung PT kuadrat sama dengan PU kuadrat plus UT kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat. PT kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. PT kuadrat sama dengan 100. Akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Jadi PT sama dengan 10 km. Nomor 2, tangga merupakan salah satu dari peralatan penting yang menggunakan penerapan teorema Pythagoras. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 10 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 8 meter. Berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman? Kita lihat sketsa gambarnya. Jika panjang dianggap sebagai X, maka X kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu tinggi dari gedungnya ditambah 8 kuadrat itu lebar dari tamannya. Diperoleh X sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 64. X sama dengan akar 164. Akar dari 164 sama dengan 12,8. Maka panjang tangga minimum adalah 12,8 meter. Kita lanjut soal interaktif yang nomor 9. Pak Budi mempunyai kebun berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah 8 meter, 15 meter, dan 17 meter. Maka berapakah luas kebun Pak Budi? Kalian tahu caranya gimana? Ya, betul. Kita cari tinggi dari segitiganya dulu menggunakan teorema Pythagoras. Lanjut nomor 10. Rumah Pak Widodo berlantai 2. Jika alas tangga terletak 2 meter dari tembok dan tinggi tembok 4,5 meter, maka berapakah panjang tangga yang harus dibuat? Menggunakan apa ini? Ya, seperti soal di contoh penerapan Pythagoras ya. Ini soal interaktif, kalian kerjakan di buku tugas kalian sampai nomor 1 sampai 10. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.